Halo semuanya, balik lagi di channel Detail English. Nah, di channel ini aku lagi bikinin program buat kamu yang pengen bisa bahasa Inggris tapi nggak terlalu passion belajar grammar. Mungkin itu karena terlalu susah, atau mungkin terlalu banyak, atau mungkin udah ngerti sekalipun tapi masih susah buat praktekinnya. Nah, tapi aku disclaimer dulu ya. Di channel ini aku bukan bilang grammar itu nggak penting. Tapi di channel ini aku pengen bantuin kamu untuk bisa bahasa Inggris tanpa harus belajar banyak grammar gitu ya. Nah, untuk bisa bahasa Inggris tanpa harus belajar grammar, kamu harus tahu beberapa hal penting yang bakal aku sampaikan di video ini ya. Oke, yang pertama, kenapa aku bisa bilang kamu itu bisa bahasa Inggris tanpa harus belajar grammar? Nah, sekarang kita logikanya kayak gini. Nah, kita bisa anggap diri kita ini anak bayi, yang mana kita pengen bisa bahasa baru nih ceritanya. Nah, kalau kita lihat sendiri nih, anak-anak bayi sampai anak-anak umur 5 tahun itu bisa bahasa Inggris tanpa harus belajar-belajar teori yang kayak gitu ya. Bahkan mereka tuh baru belajar ngomong dan nggak bisa ngebaca gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu si bayi ini bisa kan ya bahasa-bahasa tertentu. Misalkan si bayi ini orang Indonesia. Ya lama-kelamaan dia bakalan bisa bahasa Indonesia dengan sendirinya. Atau sekalipun si bayi ini orang Indonesia, tapi dia lahir di luar negeri nih misalkan, otomatis dia bakalan bisa bahasa orang sekitarnya. Kalau misalkan orang tuanya bahasa Inggris, ya dia bakalan bahasa Inggris. Nah, di konteks ini si bayi ini bakal bisa suatu bahasa tanpa harus pelajari-pelajari tata bahasa tertentu ya. Jadi kenapa nih si bayi bisa suatu bahasa tanpa harus mempelajari terlalu detail tentang bahasa tersebut? Jawabannya ada di poin nomor 2, yaitu konsumsi. Nah, jadi konsumsi di sini maksudnya tuh kita harus dekat sama bahasanya. Kayak yang si bayi tadi lakuin. Kalau misalkan bahasa sehari-hari yang dia dengar itu bahasa Inggris, otomatis ketika dia bisa ngomong nanti dia bakal ngeluarin bahasa Inggris. Nah, jadi konsumsi yang paling penting untuk kamu bisa satu bahasa, khususnya bahasa Inggris, yang pertama itu listening atau mendengarkan. Nah, tapi tentang listening ini aku sering dapat pertanyaan nih. Kak, misalkan kita nggak ngerti dia ngomong apa gimana? Apakah kita harus lanjut listening atau kita stop aja? Jadi balik lagi ke kasus si bayi tadi. Jadi si bayi ini nggak pernah ngerti orang-orang sekitarnya itu ngomong apa. Tapi karena dia sering dengar, dia jadi tahu konteks-konteks kata-kata atau kalimat-kalimat itu. Jadi kayak gitu juga kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris. Untuk di awal mungkin kita nggak terlalu ngerti dia ngomong apa. Tapi karena lama-kelamaan kita sering listening, kita jadi ngerti konteks-konteks dari kalimat ini. Apalagi kalau misalkan kamu mau ngeluangin waktu nih untuk nyari arti dari kalimat-kalimat itu. Dan pastinya hasilnya bakal lebih maksimal ya. Jadi intinya banyak-banyakin listening dulu aja. Yang kedua, kamu bisa banyakin di reading atau membaca. Nah, gunanya kita banyakin reading atau membaca, yang pertama yang paling pasti ini bakal banyakin kosakata kamu. Karena pasti kita bakal nemuin kosakata yang beda-beda dari setiap bacaan kita kan. Untuk bacanya sendiri nggak harus yang berat-berat kayak jurnal gitu ya. Kamu bisa belajar dari cerita-cerita anak, dongeng-dongeng, yang mana ini udah gampang banget kamu temuin di YouTube. Jadi tinggal kemauan kita aja nih mau atau enggak kita ngebacanya. Nah, yang kedua manfaat dari reading ini kita bisa latihan speaking juga. Tapi syaratnya kita harus bacanya dengan suara ya. Jadi kita bacanya bukan dalam hati aja nih. Dan sedikit saran dari aku, setiap kali kamu pengen latihan speaking dari membaca, usahakan kamu juga ngerekam suara kamu sendiri ya. Fungsinya pertama itu untuk evaluasi. Jadi kamu bisa dengerin lagi recordingnya untuk mastiin pengucapan atau intonasi kamu itu udah bagus atau belum. Yang kedua ini bisa jadi data belajar buat kamu. Jadi kamu bisa bandingin nih skill kamu di hari pertama sampai di latihan-latihan kamu berikutnya. Jadi nanti itu secara nggak sadar ini bakalan jadi motivasi nih buat kamu belajar. Karena pasti kita pengen lihat diri kita tuh berkembang terus ya. Oke, jadi intinya itu banyakin konsumsi bahasa Inggris aja. Bisa itu dari listening, reading, bahkan watching, mungkin nonton-nonton film, podcast, atau vlog, dan lain-lain. Nah, setelah banyak konsumsi bahasa Inggris, kamu bakalan nimbulin yang namanya insting. Nah, insting ini penting banget guys dalam belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin kamu pernah nih ngerjain soal bahasa Inggris yang ada option A, B, C, D-nya, dan kamu milih jawabannya itu cuma berdasarkan feeling atau insting kamu aja. Dan entah kenapa jawabannya itu benar. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena insting tadi itu bisa tumbuh karena kita sering konsumsi bahasa Inggrisnya. Jadi buat kamu yang jarang konsumsi bahasa Inggris mungkin jarang nih dapetin insting-insting yang kayak tadi. Nah, jadi menurut aku pribadi, hal yang paling penting untuk bisa bahasa Inggris itu adalah ngasah insting kita. Jadi kita bukan belajar dari A, B, sampai Z tentang grammar gitu ya. Karena pada kenyataannya ketika kita ngobrol bahasa Inggris itu, yang jalan itu adalah insting kita, bukannya ilmu yang kita pelajari dari A sampai Z tadi. Jadi insting ini sendiri menurut aku hampir sama nih dengan alam bawah sadar kita. Contoh kejadiannya kayak gini nih, kamu pernah nggak sih lagi bawa motor sambil ngobrol sama orang? Nah, di kondisi kayak gitu, aku yakin banget kalau misalkan fokus kita itu ke ngobrolnya, bukan ke bawa motornya kan. Tapi entah kenapa kita bawa motornya aman-aman aja, tanpa kita harus fokusin di sana. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena insting bawa motor kita ini udah sering diasah. Jadi yang menggerakkan kita bawa motor itu insting kita atau alam bawah sadar kita. Nah, jadi kejadian ini bisa kayak gitu karena kita udah sering bawa motornya. Nah, kayak gitu juga kalau misalkan kamu belajar bahasa. Ketika kita ngobrol itu kita nggak bakalan fokus ke pengetahuan-pengetahuan tentang bahasa Inggris yang kita punya. Kita bakal ngandelin ke insting kita dibandingkan kita fokus ke ilmu-ilmu bahasa Inggris kita. Ya paling mentok-mentok kita fokus ke vocabulary doang. Sementara di sisi lain kita bakal fokusnya ke topik pembicaraan, bukan ke ilmu bahasa Inggris kita. Jadi intinya di conversation langsung nanti kamu bakal lebih ngandelin insting daripada ilmu pengetahuan yang kamu punya.
So, mulai sekarang instingnya lebih diasah lagi ya. Nah, jadi dengan hal-hal kayak tadi itu mungkin banget buat kamu pengen bisa bahasa Inggris tanpa harus belajar-belajar grammar gitu ya. Ya mungkin banyak orang di luaran sana yang nggak setuju dengan statement ini. Tapi buat kamu yang udah nyobain praktek bahasa Inggris pasti ngerti nih maksud aku kayak gimana. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah konsisten dan sabar. Jadi mungkin banyak banget nih di antara kita yang susah banget untuk konsisten. Sebenarnya cara untuk bisa konsisten itu kita bisa mulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Misalkan dengan cara kita mau ngeluangin waktu kita buat belajar bahasa Inggris selama 5 menit aja per harinya. Dan coba untuk secara konsisten ngerjain ini setiap harinya. Karena untuk di awal-awal 5 menit itu udah cukup kok. Dan nanti setelah kamu udah terbiasa ngeluangin waktu 5 menit untuk belajar bahasa Inggris, coba kamu tingkatin waktunya jadi 10 menit. Dan begitupun seterusnya. Jadi kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Nah, tapi aku sering banget dapat keluhan, "Kak, aku udah konsisten belajar tapi kok nggak bisa-bisa bahasa Inggris juga ya?" Nah, jadi banyak banget di antara kita itu yang pengen banget cepet bisa bahasa Inggris. Jadi buat kamu yang sering ngerasain kayak gini, coba deh bersabar dan nikmatin prosesnya. Itu bakalan lebih bikin kamu semangat belajar bahasa Inggrisnya dibandingkan dengan buru-buru gitu ya. Oke, jadi kesimpulan dari video kali ini, kalau kamu pengen bisa bahasa Inggris tanpa belajar grammar, yang pertama benerin dulu mindset belajar kamu. Belajar bahasa itu kayak gimana anak bayi belajar bahasa ya. Kamu bisa belajar dari kejadian bayi untuk bisa satu bahasa tadi ya. Nah, yang kedua, kamu harus banyakin konsumsi bahasa Inggrisnya. Mulai dari listening, reading, watching, dan lain-lain. Yang ketiga, kebiasaan kamu tadi bakal ngasah insting kamu. Yang mana, hal yang paling berguna dalam speaking nanti itu adalah insting. Dan yang terakhir, konsisten dan sabar. So, buat kamu yang pengen ikutan program buat bisa bahasa Inggris tanpa harus belajar grammar, jangan lupa tonton video-video YouTube aku ya. Karena kita bakal coba belajar dari banyak hal. Mulai dari real conversation, cerita-cerita dongeng. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen minta bantuan seseorang, kita bisa bilang, "Could you bla bla bla." Atau juga bisa, "Can you bla bla bla." Nah, kalau untuk perbedaannya, "Could you" ini lebih sopan ya. Nah, jadi di sini dia bilang, "Could you help me? Bisakah kamu menolongku with this report dengan laporan ini?" Gitu. Jadi mungkin si cewek ini ada nggak ngerti nih dari laporannya. Karena ini situasi ceritanya di kantor ya. Belajar dari lagu, "Romeo, take me. Romeo, bawa aku. Somewhere we can be alone." Ke suatu tempat kita bisa sendirian. Maksudnya di sini ke suatu tempat di mana kita bisa berduaan gitu. Jadi kalau di lagu ini penuh dengan ungkapan gitu ya guys. I'll be waiting. I'll ini singkatan dari I will, yang artinya aku akan. Jadi artinya aku akan menunggumu. All that's left to do is run. Semua yang tersisa untuk dilakukan hanyalah berlari. Maksudnya di sini satu-satunya cara kita harus lari atau kabur gitu. Dari film dan masih banyak lagi. Vi, are you sure about this? Vi, are you sure about this? Vi itu nama orangnya ya guys. Are you sure about this? Apakah kamu yakin tentang ini? Atau bisa kita artiin, apakah kamu yakin? Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, terus kita masih ragu-ragu, kita bisa bilang ke teman kita, are you sure about this? Kamu yakin mau ngelakuin ini? Gitu. Oke, jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka channel ini ya. And see you guys on the next video. Bye-bye.